Selamat datang di channel Demostanue. Channel ini membahas tentang iman Kristen, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Ayo kita bangun channel ini bersama-sama. Ya, Shalom. Puji Tuhan kita boleh berkumpul kembali dalam kasih Tuhan. Dan saya pribadi bersyukur karena pemurahan Tuhan boleh ada sebagaimana saat ini kita ada. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-4 sampai 7. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai 7, firman Tuhan yang sering kali sudah kita dengar, tetapi hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan untuk sama-sama kita belajar. Filipi pasal 4, ayat yang 4 sampai ke 7, kalau Bapak Ibu sudah temukan, maka kita akan baca secara bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga kita akan mulai sekali lagi Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Firman Tuhan berkata demikian. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah setiap kita yang mendengar terlebih melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah tetap bersuka cita dalam kesesakan. Sekali lagi, tema firman Tuhan kita pada siang hari ini adalah tetap bersuka cita dalam kesesakan. Sekarang, kalau kita melihat kondisi dunia saat ini, membuat kita menjadi orang yang takut, ya. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, sebelum pandemi corona, Bapak Ibu pasti sering keluar dibanding yang sekarang ini. Kita mungkin sering jalan-jalan, kita mungkin sering ke mall, kita mungkin sering ke pasar. Tapi hari ini, kalau Bapak Ibu mungkin, kalau bukan kebutuhan yang sangat perlu, Bapak Ibu tidak akan keluar. Karena apa? Ada ketakutan, ada kecemasan, ada khawatir, dan ada keraguan-raguan dalam beraktivitas. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita. Karena ini terjadi atas izinnya Tuhan. Ya, ada orang yang mengatakan tanda-tanda zaman, ada yang mengatakan ini mulai antikristus bekerja. Antikristus bekerja sejak zaman Tuhan Yesus ada. Yang melawan Kristus, mereka lah antikristus sampai nanti Tuhan datang pada kali yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, suka atau tidak suka, banyak orang kehilangan sukacita, banyak orang kehilangan damai sejahtera, banyak orang kehilangan kegembiraan mereka, sehingga imun menjadi turun. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Filipi ini kita belajar bagaimana Paulus di dalam kesesakannya, di dalam penderitaannya, berada dalam penjara, tetapi mampu mengatakan kata sukacita kepada setiap jemaat yang ada, khususnya jemaat yang di Filipi. Maka tema Filipi secara umum adalah kitab sukacita. Ya, nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini kita belajar mengapa kita harus bersukacita walaupun dalam kesesakan. Sekali lagi, mengapa kita harus bersukacita walaupun dalam kesesakan. Yang pertama di ayat yang keempat, saya akan bacakan bagi kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Alasan yang pertama orang percaya harus tetap bersukacita, karena sukacita itu berhubungan dengan keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada setiap kita. Jadi sukacita kita bukan tergantung dengan kondisi dunia saat ini.
Tetapi sukacita kita berhubungan dengan anugerah kasih karunia yang Tuhan telah berikan bagi kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Itu sukacita yang bersumber dalam diri kita. Bukan tergantung, karena ada corona makanya hilang sukacita, kita tidak bersukacita lagi. Tidak. Tetapi sukacita itu berhubungan dengan keselamatan kita. Bahwa kita telah diselamatkan. Mati pasti. Ya tidak. Pasti. Tetapi bagaimana kita tetap bersukacita, harus kita tahu dan sadar bahwa saya dan saudara yang telah percaya kepada Tuhan Yesus telah diselamatkan. Ini sukacita yang besar. Ya, banyak orang di luar sana yang masih ragu dengan keselamatan mereka, yang masih bingung kalau mati mau kemana. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang tidak tahu ini. Saya itu mengalami sendiri Bapak Ibu. Beberapa 1 minggu yang lalu di channel YouTube saya itu saya tampilkan satu video dengan judulnya, "Jika Anda mati hari ini, sudahkah Anda yakin pasti masuk surga? Dan apakah Yesus adalah juru selamat Anda?" Bapak Ibu, saya sangat kaget Bapak Ibu. Karena yang saya share itu di grup Kristen Bapak Ibu, bukan di grup tetangga, tapi grup Kristen. Mereka menjawab, tergantung perbuatan. Waduh, kaget saya ini. Orang Kristen yang jawab ini, tergantung perbuatan, amal ibadah dan lain sebagainya. Waduh, akhirnya saya bilang, Bapak cuma tonton videonya sampai habis supaya ngerti. Ada yang mengatakan, ya sih saya sudah selamat sih, tapi belum tentu ya. Kalau saya mati, saya kan masih berdosa. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang orang Kristen aja belum mengerti ini, bagaimana dia bisa bersuka cita? Ya. Tapi puji Tuhan, kita semua di tempat ini pasti sudah percaya bahwa keselamatan yang diberikan kepada kita adalah anugerah yang diberikan secara gratis, secara cuma-cuma, dan kita terima melalui iman bahwa kita mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh keselamatan. Dan buah keselamatan itu adalah kita hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Bukan untuk memperoleh keselamatan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alasan itulah yang mengatakan kepada kita bahwa kenapa kita harus bersuka cita, karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus bersuka cita? Sukacita dialami bila kita memiliki hubungan yang tetap dalam Kristus. Ya? Kalau kita tidak berhubungan tetap dengan Kristus, maka tidak mungkin kita mengalami sukacita. Ya? Sukacita mungkin sementara. Ya? 2 minggu lalu kalau tidak salah ya, tetap tenang. 2 minggu lalu atau minggu lalu ya, Pak Pendeta dari Balikpapan mengatakan. Ya? Sukacita yang di luar-luar ini, seperti kita dapat sesuatu, kita berhasil, itu hanya sebentar. Tapi sukacita yang Paulus maksudkan adalah ketika kita memiliki hubungan yang dekat, yang tetap di dalam Kristus, maka sukacita itu terus melimpah. Apapun kondisi yang terjadi dalam diri kita, dalam keluarga kita, dimanapun kita berada, ada sukacita. Karena sukacitanya keluar dari Kristus. Kita berhubungan dengan Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang percaya harus tetap bersukacita. Karena apa? Sukacita sebagai kesukaan akan dekatnya Allah dan karunia penebusan yang tidak dapat dimusnahkan oleh rasa takut, penderitaan, kelemahan, atau keadaan yang sulit. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dekat dengan Allah, ya, dan kita mengerti karunia penebusannya yang telah diberikan kepada kita, yang tidak dapat dimusnahkan oleh apapun. Ya, mau pandemi corona tidak bisa mengubah keselamatan kita. Ya, tidak. Mau apapun itu tidak bisa mengubah. Karena apa? Karena di dalam Allah ada ketenangan. Di dalam Allah ada damai sejahtera. Di dalam Allah ada sukacita yang membuat kita damai. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemarin di rumah, ya, waktu teman dari Sulawesi datang di rumah, Sulawesi Selatan satu, dan satu Sulawesi Utara, Sangir Talaut dan Toraja.
Mereka punya teman pendeta, dan teman pendeta itu kebetulan saya kenal. Beliau adalah seorang gembala sidang di sebuah gereja, dan dia, mohon maaf, dipanggil oleh Tuhan dalam umur yang tergolong masih muda. Karena apa, Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, dia itu kena gula yang sudah bernanah ya. Jadi kakinya itu bengkak di telapaknya, terus di atasnya bengkak, lalu dipencet sakit. Nah, dan karena dia pelayanan itu Wamen Show, tahu ya Wamen Show? Ya, pokoknya dia terus saja. Dia yang khotbah, dia semua ya. Kalau orang bakar sate itu, dia yang beli ayamnya, dia yang bersihkan ayamnya, dia yang bakar, dia yang jual. Nah, kalau di gereja nggak bisa seperti itu. Karena Tuhan sudah tentukan ada karunia masing-masing. Jadi kita harus saling melengkapi dalam gereja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon maaf, istrinya buta. Nah, seorang ibu gembala buta, pelayan di Banjarmasin. Dan saya sempat ketemu di Lehari. Waktu itu ada jemaat yang menikah ke sana dan dia yang berkati. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ketika dia mati, belum lama ini satu minggu dia meninggal dunia, baru diketahui bahwa penyebab dia meninggal dunia dan gulanya itu naik karena stres. Dia tidak mampu mengelola stresnya, sehingga akibatnya dia gula darahnya naik, tekanannya naik, dan lain sebagainya. Dia ada sukacita. Ternyata Bapak Ibu, dia ini mengibaratkan dirinya seperti sampah, tong sampah. Setiap jemaat curhat, dia tampung semua. Dia tidak mempergunakan majelis, gereja, dan lain sebagainya untuk membicarakan ini bagaimana untuk menanggapi. Akhirnya dia tampung semua. Ditambah istrinya, mohon maaf, yang buta, tentu penuh pergumulan tersendiri. Nah, akhirnya tensinya itu naik, gulanya juga ikut semuanya. Dia nggak bisa tidur, Bapak Ibu. Dan masuk ke rumah sakit, tidak lama kemudian dipanggil oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali ya, ketika kita tidak memahami ini, kalau bahasa orang psikologi, mengelola stres dengan baik, kita akan kehilangan sukacita. Ya. Dan akhirnya kita, timbul penyakit. Sumber penyakit yang paling besar adalah mulai dari pikiran. Pikiran yang banyak terlalu kita pikirkan, yang sebenarnya tidak harus kita pikirkan berlebihan, mengakibatkan kita menjadi sakit. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengatakan kita harus tetap bersukacita. Bagaimana supaya kita bisa bersukacita? Kita tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Kemudian kita mengerti bahwa penebusan itu sudah sempurna dalam hidup kita, sehingga kita mampu bersukacita. Dan tentunya kita harus hidup di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus tetap bersukacita walaupun dalam kesesakan? Yang pertama tadi, orang percaya, suka atau tidak suka, harus tetap bersukacita di ayat 4 dengan 3 alasan tadi yang telah saya sebutkan. Yang kedua, ayat yang ke-6, berdoa. Saya akan bacakan bagi kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran adalah melalui doa. Satu-satu cara. Berarti tidak ada yang lain. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa? Yang pertama, melalui doa kita memperbarui kepercayaan kita dan kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi kekhawatiran dan kita betul-betul datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh, maka itu memperbarui iman percaya kita bahwa kita kembali datang kepadanya dan berharap kepadanya. Betul tidak? Seperti yang dikatakan tadi oleh hambanya, luar biasa ya, di tengah-tengah kekurangan, tapi datang dalam doa segala kekhawatiran. Kita memperbarui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Berdoa. Satu-satunya cara mengusir rasa kekhawatiran, alasannya karena melalui doa kita memperbarui iman kita kepada Tuhan. Ya.
Kalau orang baru pertama kali bertobat, waduh luar biasa bro, berapi-apinya, ya mungkin nggak pernah absen dan lain sebagainya. Tapi coba kalau sudah lama-lama, biasanya akan kendor dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, itu kembali kita diberikan kekuatan dan kita semakin beriman kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia yang memelihara kita. Ya. Melalui doa kita sampaikan semuanya kepada Tuhan. Yang kedua, melalui doa ada damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita. Di ayat 7 di situ dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Melalui doa, Tuhan Allah, damai sejahteranya akan mengawal hati kita. Ya. Kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka damai sejahtera Allah akan melingkupi kita. Ya. Jangan kita remehkan sebuah doa. Doa bukan kata-kata puisi yang indah dan lain sebagainya. Ya. Ada banyak orang kalau berdoa itu kayak pemazmur aja ya, Bapak Ibu ya. Tapi bukan itu esensinya. Esensinya adalah kesungguhan hati. Ya. Kesungguhan hati yang mau datang kepada Tuhan. Betul-betul bahwa dia tidak mampu tanpa Tuhan, maka dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan melalui doa setiap pergumulannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa doa adalah satu-satunya mengusir rasa kekhawatiran? Dalam doa ada kekuatan untuk melakukan segala perkara. Ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan kepadaku. Nah, Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Apapun perkara yang kita hadapi, ketika kita berdoa, kita akan mampu melewatinya. Ya. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari segala apapun. Hanya Tuhan. Maka dari itu kita harus berdoa kepada Tuhan. Berapa banyak daripada kita yang mengandalkan Tuhan. Berapa banyak daripada kita yang setia berdoa, yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa bukan panjang dan pendeknya, tetapi sekali lagi kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Yang keempat, mengapa doa ini sangat penting? Dalam doa kita menerima rahmat, kasih karunia, dan pertolongan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, ya, apalagi yang sering berlutut ya, kadang-kadang sudah capek tapi nggak terasa. Ya. Atau kalau saya karena badan saya ini berat, jadi kadang-kadang kalau saya berlutut itu suka di kasur, Bapak Ibu. Ya, pakai bantal. Suka di kasur, jadi supaya lebih tahan lagi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdoa itu kita menerima rahmat, kita menerima kasih karunia dan pertolongannya. Ada banyak orang yang ketika menghadapi tantangan dan ketika dia berdoa, Tuhan pasti jawab. Ya, memang jawabannya selalu ada 3. Iya, tidak, dan tunggu dulu. Ya, jangan kita seperti orang-orang sebelah paksa Tuhan dan sebagainya. Tidak. Tapi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan tahu yang terbaik. Ada banyak contoh, ada banyak pergumulan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir, mengapa doa mampu mengusir kekhawatiran? Melalui doa kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kita mengerti kenapa corona ini bisa ada. Mungkin Tuhan melihat kok banyak orang sudah semakin jauh daripada Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika corona mulai ada di Indonesia, khususnya di Indonesia, gereja-gereja mulai kosong. Apa yang terjadi? Banyak mimbar-mimbar di rumah-rumah, mulai ada ibadah dan lain sebagainya. Ya, firman Tuhan mulai tersebar di mana saja. Ya, media-media online semuanya dipakai untuk melayani Tuhan. Bahkan mungkin Bapak Ibu, keluarga yang tidak pernah datang ke gereja, beribadah di rumah. Karena apa? Tuhan mau bekerja dalam pandemi ini, supaya orang kembali kepada Tuhan. Luar biasa, tidak? Segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan di mata Tuhan. Dan kita harus ikuti konsepnya Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau belum ada pandemi corona, nah ada itu orang yang buat status, aduh kapanlah supaya bisa kumpul ibadah sama-sama. Padahal yang ngomong begitu belum tentu dia datang ke gereja waktu belum ada pandemi. Ya, kapan ya kita ibadah sama-sama hari Minggu? Corona agar segera berlalu. Tapi kalau kita survei, pasti ada orang yang ngomong seperti itu yang tidak datang ke gereja pada kondisi normal. Karena apa? Mungkin dia sudah sadar ya. Jangan-jangan saya juga mengalami hal ini karena saya juga jauh daripada Tuhan. Teguran Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan alat penampi sudah siap. Ya. Kalau kita membersihkan beras itu yang kotorannya, sekam-sekamnya itu akan keluar. Nah, sekarang Tuhan sedang buat seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui doa kita sadar bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Berapa ribu orang yang sudah mati di Indonesia? Ada yang masih update ya? Kalau saya sudah, mohon maaf, sudah bosan mengupdate jadi tiap hari saya lihat ya, sudah ribuan. Tapi dari ribuan itu kok nggak termasuk kita. Ya. Mari kita renungkan. Dari ribuan itu, dari Kapuas ini ada berapa? Hampir 20 ya. Tapi kok nggak termasuk kita. Ya. Bapak Ibu, ketika anak kami lahir, tekanan psikologisnya lumayan tinggi Bapak Ibu. Ya. Waktu saya masuk, antar istri, pagi-pagi disuruh pulang. Katanya belum pembukaan 1. Kemudian disuruh balik jam 4. Balik jam 4. Masih dirapit lagi. Saya bilang, loh tadi sudah dirapit. Ngapain lagi dirapit? Karena aku udah kesakitan, akhirnya dibawa ke dalam, ke poni. Nah, kebetulan istri ini ada riwayat paru-paru di umur 11 tahun. Nah, ketika di rongseng, ada bekasnya. Nah, langsung dipanggil saya. Suruh disodorkan surat begini. Tanda tangan. Waduh, apa ini? Dibilang, mohon maaf, Pak, istri Bapak kami anggap pasien COVID. Waduh. Demi keselamatan bayi dan ibu dan seluruh keluarga katanya Bapak harus mengikuti protokol. Pikir-pikir, kapan istri saya ini kena COVID? Ya udahlah, dengan berat hati saya tanda tangan. Yang tadinya di dalam Bapak Ibu dipindahkan ke tenda. Luar biasa penderitaannya. Ya. Di situ singkat cerita melahirkan. Melahirkan saya bilang, apakah di sini terus sama bayinya? Bayinya mau dijemput sama ruang anak itu mereka sudah diskusi sampai marah-marahan. Perawat dari ruang anak itu nggak mau datang ke situ ngambil. Akhirnya diutuslah seorang ibu yang bidan di situ juga antar ke sana. Waduh, luar biasa. Dan akhirnya malam sekitar jam 1 kami baru masuk di ruang kenanga itu, diisolasi selama kurang lebih 3 hari. Dan bayi juga tidak bisa ketemu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong agar kami ini yang sudah dikatakan pasien COVID, padahal belum pasien COVID, jangan sampai positif. Ya. Berdoa kepada Tuhan, dan pada akhirnya anak saya mulai di-swab. Hasilnya tidak terbaca pertama, sudah semakin was-was. Istri saya di-swab negatif. Sampai singkat cerita kami semua di rapid negatif. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun ada begitu banyak tantangan yang dihadapi pada waktu itu, tapi ketika kita berdoa ada kekuatan, segala sesuatu Tuhan bekerja dan mendatangkan kebaikan. Kelihatannya memang menakutkan. Sampai orang datang ke rumah itu pakai, mohon maaf, pakai baju yang lengkap itu. Saya sampai dia lihat tetangga, nggak ada yang lihat, Pak. Takut. Enggak. Ya karena nggak enak ya. Bapak Ibu memang nggak enak. Saya pulang dengan anak-anak sama istri ini pakai mobil sendiri, nggak diizinkan Bapak Ibu. Harus pakai ambulan. Kan lucu. Sudah pulang. Kami pulang harus pakai ambulan, ikuti protokol kesehatan. Sampai di rumah baru saya balik lagi ambil mobil. Kan lucu. Yang sebenarnya aneh. Tapi ya itulah, kita harus ikuti. Tapi sekali lagi semuanya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dalam pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini, masing-masing kita, yang membuat kita lupa untuk bersuka cita. Kehilangan sukacita kita. Mari saat ini kita sadar bahwa sukacita tidak tergantung situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Bahwa sukacita berasal daripada keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Sukacita kita muncul ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, bukan karena situasi. Memang kita bisa bersukacita ketika kita dapat berkat, tapi itu hanya sementara. Tapi ketika kita sadar bahwa saya sudah diselamatkan, apapun yang terjadi, sukacita itu akan terus keluar dan memancar dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, ketika Bapak Ibu menghadapi kekhawatiran, mari datang kepada Tuhan melalui doa, seperti yang Paulus nyatakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti akan menolong. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita punya pergumulan, tapi hari ini mari kita tetap bersukacita walaupun di dalam kesesakan. Mari kita terus berdoa, Tuhan akan menolong kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, khusus dalam pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini, agar gereja di tempat ini bisa mendapatkan keberadaan pendaftaran sebagai gereja di Kabupaten Kapuas. Tuhan sudah buka jalan. Bapak Ibu, karena gereja GMI di tempat ini baru satu di Provinsi Kalimantan Tengah, maka mendaftarnya melalui provinsi. Di provinsi tidak ada kan yang sakit hati dengan kita di sini, tidak ada kan? Ya, nah puji Tuhan, kemarin hambanya diri saya sudah tanya, sudah ada aktenya, sudah ada yang terbaru, namanya pun sudah ditambah, jadi tidak sama lagi seperti GMI yang di sebelah. Kita berdoa, biar Tuhan buka jalan. Ya, sudah mulai ada caranya Tuhan. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap doa yang kita naikkan, setiap jemaat yang sungguh-sungguh, Tuhan pasti buka jalan. Mudah-mudahan tahun ini bisa keluar. Jadi Bapak Ibu tinggal bawa ke Kementerian Agama di Kabupaten Kapuas pelaporan keberadaan gereja. Bapak Ibu pasang pelang, tidak masalah. Tidak perlu takut, dan Bapak Ibu bersukacita. Bisa kita angkat leher kita katakan, kami juga adalah jemaat Tuhan yang ada di Kabupaten Kapuas. Tuhan sudah mulai jawab. Ya, kita berdoa untuk sinode agar segera mengirimkan filenya, ya, agar cepat kita. Saya sudah sampaikan ke Pak Martin dan hambanya Lilis, saya bersedia membantu. Kebetulan di provinsi itu ada rekan PGLI, ketua PGLI yang adalah teman saya, Pendeta Yoto. Beliau adalah orang Jawa, dia bersedia. Memang kita harus capek-capek ke sana untuk mengurus, tapi tidak apa. Bapak Ibu, mari kita dukung dalam doa. Setiap pergumulan pribadi kita, bahkan pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga jemaat Tuhan di tempat ini memiliki tempat ibadah dan kita boleh memuji Tuhan. Sekali lagi, mari kita tetap bersukacita walaupun di tengah-tengah kesesakan. Karena sukacita yang kita alami berasal dari keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Ada rahmat, ada kasih karunia, ada kekuatan. Dan jangan lupa, ketika kita menghadapi kekhawatiran, mari kita berdoa kepada Tuhan. Untuk menutup khotbah ini, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi. Ada seorang petani, dia bekerja di ladang, dan di tengah-tengah ladangnya ada sebuah batu karang yang sangat besar. Nah, saking batu karang ini besar, sudah berapa alat pertaniannya itu, mesin potong rumputnya patah dan lain sebagainya. Dia stres begitu luar biasa. Banyak alatnya, sudah banyak kerugian, bahkan terguras habis. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil linggis yang besar. Dia mau gali batu itu. Bapak Ibu tahu, ketika dia mau gali batu itu, ternyata dalamnya batu itu hanya 30 cm masuk ke dalam tanah. Dengan mudah dia gulingkan. Itulah kita. Kadang-kadang kekhawatiran kelihatannya besar, tetapi Bapak Ibu membuat kita tidak mampu melangkah karena kita melihat kekhawatiran. Kita lupa untuk melihat Tuhan. Hari ini mari kita lihat Tuhan di dalam kesesakan apapun, karena Tuhan sanggup menyingkirkan itu semua. Melalui doa kita tetap bersukacita dan berharap kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini boleh memberkati kita. Tuhan Yesus penolong kita. Amin. Mari kita
Terima kasih sudah mampir di channel Demostanue. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.